Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, sahabat Sinergi, mitra PT BES, kami dari tim konsultan ingin berbagi sharing bagaimana cara membuat larutan ekofarming. Seperti yang kita saksikan di depan saya, ada 3 jenis larutan yang akan kita campurkan ke dalam ekofarming. Yang pertama, ini larutan air tetes tebu atau istilah lain molase. Yang kedua, air kelapa, dan yang ketiga, air mineral biasa. Ketiga jenis pelarut ini memiliki beberapa spesifikasi. Air tetes tebu atau nama lain molase itu selain untuk menambah nutrisi dari mikrobiologi atau sebutnya bakteri positif yang ada dalam ekofarming, jadi Bapak Ibu sekalian tidak harus menambahkan molase, jadi cukup dengan. Dan yang berikutnya ini larutan kelapa. Larutan kelapa ini selain sebagai pelarut juga memiliki spesifikasi lain, yaitu bisa menambah daya maksimal daripada larutan biofarming karena di dalamnya banyak nutrisi atau mineral yang ada dalam kandungan air kelapa itu sendiri. Dan yang ketiga itu air biasa. Ini yang sudah umum dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian dalam melarutkan ekofarming. Namun di sini untuk air biasa tidak ada kelebihan lain sebatas hanya pelarut. Kita perhatikan, ini sambil contoh untuk ekofarming yang akan kita larutkan. Ini bentuknya, kita buka. Boleh berdiri nih. Nah ini adalah ekofarming dalam bentuk padatan atau tub yang di dalamnya itu ada plastik pembungkus. Ternyata di dalam tub ini juga dalam kemasan ada buku petunjuk untuk penggunaannya, baik kebutuhan jenis tanaman maupun dosis standar yang ada dalam brosur ini. Kita buka lagi. Ya, sama juga. Kita perhatikan ada pembungkus plastik dan lembab ya. Tutup lagi. Juga di dalamnya dilengkapi dengan sama seperti tadi brosur itu. Nah, nanti ini dalam proses penghitungan dosis ini sangat bermanfaat. Mari kita langsung saja tata cara pembuatan larutan, mulai dari larutan tetes tebu ya. Kita buka plastiknya atau bisa diremas dulu di sini supaya lebih mudah dalam pelarutan dan tangan juga tidak kotor. Dan kenapa di dalam plastiknya? Ini satu alasan supaya tangan kita barangkali kalau yang masih belum disterilkan bisa menunjukkan kontaminasi. Ini maaf contohnya tidak pakai alat sarung tangan, tapi sengaja saya supaya lebih steril, jadi ditemukannya di dalam plastiknya saja. Kita masukkan.
sedikit. Bentar. Ya, ini larut ekoparmin yang sudah dihancurkan dan dimasukkan ke wadah yang akan kita jadikan biang ekoparmin. Selanjutnya kita campurkan molase atau air es tebu ini menjadi pelarut. Perlu diketahui juga isi normalnya ini 600 ml, sementara saya asumsikan posisi di sini berarti sekitar setengah liter. Jadi kalau 2 hitung ditambahkan 1 liter. Larutan dari air kelapa. Ini masih ya posisinya seperti yang tadi dilakukan, karena tangan saya ini perlu diremas ataupun dihancurkan di dalam plastik supaya tidak terjadi kontaminasi. Nah, ini kelebihan dengan adanya tambahan plastik ini, minimal pada saat penghancuran tidak langsung kena tangan, sehingga tidak kemungkinan kecil untuk terjadi kontaminasi bakteri yang ada dalam tangan kita. Kita masukkan ke sini. Memang karena lengket jadi agak lumayan untuk memasukkannya, tapi nggak masalah, yang penting bisa masuk semuanya dengan ukuran yang sama. Kita tutup. Oke, kurang lebih hampir habis. Kemudian ini hasil botol kedua. Kita petak sedikit supaya ampas bisa langsung masuk. Ya, selesai untuk pembuatan larutan biang ekoparmin dengan bahan pelarut air kelapa, dan proses penutupan harus rapat juga, kemudian diaduk. Ini hasil yang sudah jadi biang ekoparmin dengan pelarut air kelapa. Kita lanjut berikutnya untuk pelarutan dengan air mineral atau air biasa. Air biasa kita hancurkan dulu supaya lebih memudahkan. Kita buka botol untuk penyimpanannya.
tahap kedua. Ditutup rapat supaya memudahkan untuk mengadukan. Inilah larutan yang sudah jadi dengan pelarut air mineral biasa. Kita taruh di belakang ininya supaya kelihatan perbedaannya, mungkin karena reaksi dengan beberapa pelarut yang berbeda. Nah, ini kita susun dulu supaya kelihatan lebih satu lagi. Inilah hasil dari pelarutan Coparmin dengan 3 jenis pelarutan, yaitu air tetes tebu molase, ini dengan air kelapa, dan satu lagi dengan air mineral. Secara fisik kelihatan hampir mirip ya, anggapnya sama. Tapi yang membedakan nanti hasil dari pelarutan ini tentunya akan memiliki efek yang berbeda-beda. Yang pertama, ini jelas dengan molase kita tidak perlu lagi menambahkan molase untuk dalam waktu penyimpanan yang lebih lama. Yang kedua, ini juga sudah mengandung mineral, bahkan ya air kelapa itu juga di dalamnya ada glukosa. Jadi ini sudah tidak perlu lagi ditambahkan molase atau nutrisi mikroorganisme. Yang ini yang terakhir, ini mesti ditambahkan molase kalau disimpan lama. Terus untuk nanti pemakaian berikutnya setelah selesai membuat larutan, ini menjadi ukuran bahwa larutan ini nanti akan dibagi dalam bentuk dosis ataupun penghitungan konsentrasi dalam aplikasi penyemprotan. Nanti pada sesi berikutnya kita akan terangkan atau sampaikan materi tentang bagaimana cara menghitung dosis dan konsentrasi penyemprotan. Demikianlah untuk sesi ini kita akhiri, bahwa dengan Ecoparmin insya Allah kita siapkan larutannya, tinggal aplikasi, mudah-mudahan bisa akan lebih bermanfaat untuk petani, khususnya solusi buat petani. Harapan kami dengan menggunakan farming ini dan cara pelarutan yang benar itu memberikan dampak yang lebih positif dan lebih kedepannya petani menjadikan solusi untuk pemupukan berimbang. Demikianlah beberapa yang bisa kami sajikan. Semoga bermanfaat. Salam sinergi, wa berkah, no riba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, sahabat sinergi, mitra PTBS, marilah kita sesi yang kedua ini kita akan menghitung bagaimana cara larutan biang ini akan dijadikan penyemprotan atau aplikasi semprot. Tadi sudah saya sampaikan bahwa di dalam tub ataupun kemasan ada yang namanya brosur.
Nah, brosur ini sebagai acuan dasar bagaimana kita menghitung dosis yang tepat, dan juga bisa menghitung nanti berapa konsentrasi yang harus dihitung. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya akan coba mengurai bagaimana cara menghitung dosis aplikasi dari biang ekofarming nanti di lokasi atau di lapangan atau di tanaman. Pertama yang harus kita lihat jenis tanaman dan perlakuan pupuk. Di sini ada beberapa kolom mulai dari nomor 1 sampai nomor 16. Kita ambil sampel atau contoh nomor pertama, yaitu tanaman padi. Oke, jelas? Kita menghitung dosis langkah pertama yang harus kita lihat tabel yang di atas, yaitu satu, kita tentukan juga jenis tanaman, kita contohkan padi. Yang berikutnya nomor 2 adalah luasan. Menurut petunjuk ini kita standarkan per 1 hektar. 1 hektar atau 10.000 meter persegi. Berdasarkan tabel ini, kebutuhan pupuk ekofarming khusus untuk tanaman padi kita tulis kebutuhannya adalah 10 tuber, atau kalau kita contohkan ini 1 liter larutan biang ekofarming. Kita singkat EF ekofarming. Setelah itu kita juga lihat tabel di sebelahnya. Itu ada istilah yang paling atas, itu hari tanam. Hari tanam di sini ada angka-angka yang sudah ada dalam tabel ini. Yang bagian paling pertama, kolom pertama yang ada angkanya, itu khusus untuk lahan. Anggap aja kolom angka pertama. Lahan, artinya ini sasarnya adalah tanah. Kolom berikutnya itu kolom angka kedua dan seterusnya, itu untuk tanaman. Berdasarkan tabel ini, di situ untuk lahan kebutuhannya adalah 6. Bisa diperbesar 6. Ya. Sip. 6
atau 6 liter biang Eco Farming. Dan angka di atasnya yang ditunjukkan dengan angka min 5, ya, perhatikan min 5. Ini artinya min 5 itu hampir seluruh tanaman dibuat angka yang sudah baku, yaitu min 5. Yang dimaksud min adalah sebelum tanam. Tanda min itu sebelum. Artinya 6 tub ini atau biang ini jumlahnya ini 1 liter, jadi ada 6 ini nanti akan diaplikasikan ke lahan pada saat 5 hari sebelum dilakukan penanaman. Dan tentunya ini proses penyemprotan di tanah ketika lahan sudah siap. Saya kasih tambahan, ini lahan ini sudah siap. Jadi artinya jangan sampai ada penafsiran berbeda, karena untuk lahan kapan saja bukan, tetapi lahan sudah siap ditanam. Baik ini posisinya lahan tidak tergenang dan tidak kering, jadi macak-macak. Di keterangan berikutnya macak-macak. Selanjutnya, kolom berikutnya di tanaman padi ini ada angka yang ada muncul angka adalah 14, 28, 42, terakhir 56. Artinya ini dibagi ke dalam 4 aplikasi, 4 tahap. Di sini ada 14, ada 28, ada 42 dan 56. Di sini perlu diperhatikan angkanya semua tidak ada tanda min, plus, cuman tidak dicantumkan. Artinya secara matematik kalau tidak dicantumkan, plus itu sudah disebutkan berarti plus. Nah, kalau artinya plus, di sini istilah plus sama dengan setelah tanam. Sebagai satuannya adalah hari. Jadi baik ini semuanya dalam bentuk hari, bukan minggu atau bulan. Makanya istilahnya kita singkat setelah hari setelah tanam. Kita sambungkan ke sini, hari setelah tanam disingkat menjadi HST. Dalam dunia pertanian, HST itu singkatan hari setelah tanam. Yang membedakan plus apa minus. Kalau minus berarti bukan setelah, sebelum. Jadi kalau saya tambahkan di sini ada istilah 14 HST, 28 HST, 42 HST, dan 56 HST. Berapa kebutuhannya angka yang ada dalam ini? 1, 1, 1, 1. Jadi untuk tanaman artinya ini dibutuhkan, saya tambahkan di sini 4 tub. Tadi sudah disebutkan di sini 4 tub atau biang sama belum ya, maaf. 4 tub atau sama dengan 4 liter biang Eco Farming. Dan 4 tub ini atau 4 liter ini akan dibagi ke dalam
4 tahapan. Anggap aja di tahapan pertama, di tahapan kedua, ketiga, dan keempat. Dengan berbeda dalam waktu saja. Ini 1, 1, 1, 1 dengan satuan liter. Ini sebagai dasar untuk penghitungan dosis. Kemudian yang perlu diperhatikan nomor 4 setelah ini adalah jumlah tangki. Jumlah tangki yang dimaksud adalah dalam luasan 1 hektar, pada umumnya petani menggunakan volume semprot sampai berapa tangki. Makanya istilahnya jumlah tangki. Kita ambil standar per 1000 meter 1 tangki. Berarti 1 hektar kita asumsikan 10 tangki. Tangki di sini istilah ininya ada hand sprayer. Saya sedikit menerangkan tentang hand sprayer, bahwa hand sprayer ini terdiri dari beberapa jenis. Ada yang manual, ada yang elektrik, ada motorik. Manual ini dengan tenaga manusia. Artinya prosesnya adalah dipompa, ya, dipompa. Biasanya yang manual itu kapasitasnya sekitar 14 sampai 15 liter. Untuk manual pada umumnya ukuran kapasitas 14 sampai 15 liter. Kalau petani biasanya menyebut mereknya Swan yang bahannya dari kaleng atau seng lah. Yang berikutnya adalah elektrik. Nah, ini menggunakan dengan tenaga listrik. Listrik di sini listrik DC. DC itu artinya dengan baterai atau istilahnya baterai. Kapasitas yang biasa untuk elektrik itu kisaran di angka 17 sampai 20 liter. Tergantung merek. Dan proses yang elektrik ini sebelumnya tangki itu harus dicas dulu kurang lebih 6 jam, nanti pemakaiannya 4 jam. Yang berikutnya adalah motorik. Ini menggunakan mesin motor rata-rata dengan 2 tak atau 4 tak. Jadi ada di situ berbahan bakar bensin pada umumnya. Ukuran kapasitas bisa 20 sampai 25 liter. Tenaga menggunakan dengan tenaga motor. Dan menggunakan dan bahan bakar BBM, bensin. Dari ketiga jenis ini, yang paling urgen atau paling penting itu ukuran nozzle. Nozzle itu
alat untuk mengeluarkan kabut penyemprotan. Semakin halus pengabutan semakin baik. Itu demikian berkaitan dengan hand sprayer. Kita lanjutkan nomor 5. Saya tambahkan di 10 tangki per hektar supaya jelas. Sehingga dosis yang akan kita hitung sudah sedikit banyak kita ada rumusan. Dosis yang pertama adalah untuk lahan. Cara menghitungnya adalah 6 liter. Oh ya, ini 6 liter. Itu sama dengan 6.000 mililiter. 6.000 mililiter. Kita bagi 10 tangki. Hasil yang didapat adalah dosis untuk lahan coret 0, jadi 600 mili per tangki. Inilah hasil penghitungan dosis lahan. Yang kedua, untuk tanaman. Kita ambil sampel untuk tahap pertama. Anggaplah kita silakan T1. T1 yang ini maksudnya pada saat usia tanam, saya kasih terangan dulu, 14 hari HST. Hitungannya adalah 1 liter berarti 1000 mililiter dibagi ukuran tangki 10 tangki, maka akan didapat dosis adalah, kita coret nolnya, 100 mililiter per tangki. Jadi ketentuannya sudah jelas bahwa ketika mau kita aplikasikan untuk lahan, sebagai dosis yang setelah kita hitung adalah 600 mili per tangki. Untuk memudahkan, tadi via eco farming mungkin untuk lahan 6 ya, anggap aja ini 6 liter. Kita tuangkan biang ini ke tempat yang kita ambil contoh bekas mineral. Kalau full sampai ujung ini 600, jadi kita tuangkan 600. Berapa jumlahnya? Yang didapat adalah ada 10 botol bekas mineral dengan ukuran 600 ml untuk lahan. Terus selanjutnya untuk tanaman, ini dosis yang didapat adalah 100 ml per tangki. Itu pun sama, 1 liter ini kita tuangkan ke dalam gelas ataupun ya gelas bekas mineral yang itu isinya 200 ml. Kita ambil posisi di tengah-tengah, kurang lebih sekitar 100 ml, sebanyak 10 juga. 10 gelas bekas air mineral. Nah, itu sebagai takaran yang tepat bahwa kita akan mengukur berapa sih dosis yang akan digunakan per tangki. Nah,
Adapun yang dimaksud konsentrasi ya, nomor 6 saya tambahkan sedikit. Ini berdasarkan kapasitas tangki. Sebagai contoh, kita nomor 2 misalnya, ini nomor 1 ya, kita anggap nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ini yang umum digunakan biasanya yang elektrik, karena dengan elektrik ini mudah kita capek untuk memompa. Kita asumsikan dimaksimalkan 20. Jadi kalau misalnya untuk lahan 600 mili ini, nilai konsentrasinya adalah 600 mili biang ekoparmin dicampur dengan 20 liter air. Nah, jadi kalau gitu konsentrasi kita tinggal kalikan aja. Jadi 20 liter jadi sekitar 1200. Begitu juga berlaku untuk di tanaman. Jadi contoh aja untuk T1, T2 dan seterusnya dengan hitungan yang sama, kebetulan angkanya sama. Jadi untuk tiap tahapan mulai dari umur 14, 28, 42 sampai 56 dosisnya sama. Mungkin untuk jenis tanaman yang lain itu bisa aja tiap tahapan berbeda. Maka untuk kebetulan untuk padi jumlahnya sama, jadi dosisnya tetap sama. Nanti konsentrasi pun tinggal dikalikan aja. Berarti di sini 100 mili biang ekoparmin dicampur dengan 20 liter air. Ini kurang lebih 100 kali 2000. Ini berarti 12.000, ini salah. 2000 mili. Gak usah pakai satuan 2000. Konsentrasi ini menentukan encer ataupun tidak encernya saja. Jadi ketika nanti larutan tambahannya untuk pengenceran bisa saja nanti bisa kurang dari 20, bisa lebih dari 20. Semakin ininya angka pengencerannya semakin besar, otomatis konsentrasinya makin kecil. Begitupun sebaliknya, kalau angka dari pengencerannya lebih kecil sementara dosis masih tetap, berarti konsentrasinya tinggi. Tinggi ataupun rendahnya konsentrasi sebetulnya itu hanya untuk mempermudah saja. Seandainya dalam proses aplikasi nanti di lapangan dengan luasan 1 hektar, lebih memudahkan yang mana? Intinya bagaimanapun itu supaya tersebar merata, khususnya untuk lahan, begitupun juga untuk tanaman di setiap tahapan, baik di tahap 1, 2, 3, dan 4. Jadi demikianlah bahwa bedanya dosis dan konsentrasi adalah di sini. Dosis menentukan berapa kebutuhan biang ekoparmin yang akan dicampurkan dalam tangki. Sementara kapasitas tangki akan menentukan konsentrasi keencerannya ataupun dari kualitas. Semakin kecil konsentrasinya berarti pengencerannya lebih banyak. Semakin besar konsentrasi, pengencerannya semakin sedikit. Demikianlah mudah-mudahan penyampaian tentang bagaimana menghitung dosis juga sekaligus untuk menghitung konsentrasi ini akan memberikan satu pencerahan buat khususnya para petani
umumnya para mitra member Sinergi. Mudah-mudahan ini menjadi satu standarisasi dosis yang tepat dihitung berdasarkan luas. Kita lihat lagi di label ini ada metode pemupukan lainnya. Maksudnya ketika ini tidak ada dalam tabel, tanaman-tanaman yang disebutkan itu bisa dianalogkan ke metode yang kedua. Yang kedua ini bisa berlaku untuk semua tanaman yang tidak ada disebutkan di sini. Dengan ketentuan dasar ada dalam tabel untuk lahan standar 50 mili per tangki. Sementara untuk tanaman 40 mili. Sementara angka di depannya 20 itu hanya batas minimal. Dan yang di depannya itu batas maksimal. Ini merupakan standar yang sudah dilakukan di beberapa titik atau di beberapa jenis tanaman sebagai satu acuan dasar kita dalam aplikasi Biang Eco Farming berikut pengencerannya. Demikianlah uraian tentang bagaimana cara menghitung dosis maupun konsentrasi, baik yang berdasarkan luasan ataupun berdasarkan standar umum penggunaan eco farming standar semua tanaman. Bapak Ibu sekalian, mitra Sinergi, semoga penyampaian ini bisa bermanfaat buat kita semua, khususnya para petani. Kenapa sesi ini perlu diperjelas? Karena seringkali metode pemupukan bila mana tidak dihitung formulasinya, baik dosis dan konsentrasi, terkadang menjadi kendala sehingga daya kerja dari Biang Eco Farming tidak maksimal. Semoga ke depan dengan cara menghitung ini setidaknya kita mempunyai standarisasi ataupun cara menghitung supaya tepat sesuai dengan prinsip pemupukan berimbang. Demikian, semoga bermanfaat. Eco farming, lahan subur, petani makmur. Sinergi, go berkah, no riba. Bila oleh hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.